Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh diberikan satu kekuatan yang dari Tuhan, sehingga dengan apa adanya kita boleh ada di tempat ini. Kita akan sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini kita merindukan untuk kehadiran Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama menyerahkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan, karena Yesus Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji dan disembah, Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk memulai ibadah pagi hari ini.
pujian kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya perkenankan hati kami Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan diberkati sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami siap bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap katakan amin. Silakan ibu bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita memiliki Allah yang dasar dan luar biasa. Kelahirannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya memberikan kekuatan bagi kita semua, memberikan pengharapan bagi kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. dosa-dosa kita, mengampuni setiap pelanggaran kita, dan kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan setiap musuh kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia.
Yesus baik, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kasihnya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan hari ini apabila ada yang mungkin ada di rumah sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan, sehingga sukacita, damai, sejahtera akan Tuhan nyatakan di setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi yang indah yang diberikan kepada kita semua, kita akan pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan yang
Tuhan. Tema pada pagi hari ini, ya saya minta maaf kalau pada saat ini tidak ada poin, ya tapi menurut saya apa yang saya akan sampaikan jelas poin-poinnya ya. Makna penampakan Yesus pada murid-muridnya yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau pada saat ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, ya bagaimana Tuhan menampakkan diri di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, kalau di sini kita mengambil dalam satu ayat, yaitu tentang damai sejahtera bagi kamu. Setiap kita, saudara, pasti mengingini ya adanya satu kedamaian. Ya, kedamaian mungkin kita berpikir bahwa kedamaian itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Ya, mungkin kita berpikir bahwa kedamaian itu tidak diukur dari seberapa tingginya kita memiliki jabatan mungkin di kantor, memiliki sederet gelar di dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti semua yang saya katakan itu tidak penting atau tidak perlu. Itu perlu. Namun banyak orang yang memiliki hal-hal seperti itu, ya ada juga yang kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Ya, setiap orang atau keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka tidak dapat memperhatikan anaknya, suami istri tidak berkomunikasi, ya dapat membuat kedamaian dalam rumah tangga itu menjadi gersang. Dapat membuat kedamaian di dalam rumah tangga itu tidak seharmonis seperti apa yang dibayangkan. Ya. Ada juga orang-orang yang mungkin memiliki ya harta yang banyak juga tidak tenang. Karena apa? Karena dia takut jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan berpikiran negatif. Atau mungkin banyak punya mobil, dia nggak bisa tidur. Karena apa? Jangan-jangan mobil saya hilang, ya. Jangan-jangan motor saya hilang, ya. Dan lain. Saudara kasih oleh Tuhan, damai sejahtera adalah hak dan tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Saudara kasih oleh Tuhan, ayat ini mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus di dalam hidup kita. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut shalom, ya. Dalam bahasa Yunani disebut juga iren. Ya, berbahagialah yang bernama Shalom dan bernama Iren, karena artinya damai sejahtera. Di mana dia ada, membuahkan satu damai sejahtera. Ya, makanya pada satu
hubungan Allah dengan manusia. Ya. Juga diartikan sebagai satu ketenangan. Ya. Kata damai sejahtera ini mengalihkan kepada satu ketenangan, satu kemurahan, rasa aman baik jiwa maupun pikiran. Semua itu bersumber daripada Allah, dan damai sejahtera yang dunia berikan pada umumnya sifatnya sementara. Kenapa saya katakan sifatnya sementara? Banyak orang-orang yang memiliki satu kelimpahan, dia dapat bersuka cita, dia dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan yang membawa dia menjadi senang, membawa hatinya menjadi happy. Namun ketika dia berada dalam posisi terendah, mungkin Tuhan izinkan terjadi ya pada masa-masa sekarang ini. Kan kita tahu ya, masa pandemi ini banyak orang-orang yang mengeluh tentang perekonomian yang terjadi di dalam kehidupan ya dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan. Walaupun Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku akan menopang kamu. Jangan takut, aku akan menyertai kamu. Aku akan memberikan berkat-berkatmu. Namun saudara, secara kenyataannya, realitasnya, di dalam situasi seperti itu, yang masa pandemi, yang merupakan sesuatu hal mungkin kita tidak bisa bekerja dengan baik, ya mungkin yang bekerja biasanya ya mungkin ada tambahan uang makan atau uang transport. Ketika kita mungkin bekerja di rumah, uang transportnya hilang, uang makannya hilang. Yang biasanya mungkin kita yang suka lembur, yang bagian pabrik mungkin ya di-cut, ya dipilih, dan kita tidak termasuk pilihan dari perusahaan itu, sehingga mungkin income kita, penghasilan kita ya berkurang. Yang biasanya mungkin kita mendapatkan tiap bulan ya 10 juta, tapi dengan adanya masa pandemi kemarin, ya bersyukur kalau sekarang sudah mulai membaik. Ya, mungkin kita berkurang, bisa saja separuhnya 5 juta. Ya, kita udah ukur-ukur, kalau kita mendapatkan 10 juta, kita udah ukur-ukur sekian. Ya, udah cukup, udah mungkin kita agak santai. Karena ketika kita mendapatkan penghasilan di bawah atau paling tidak 50% dari apa yang kita dapat, kita mulai muter otak. Ya, apa yang saya harus lakukan? Ya, apa yang harus saya kerjakan? Kerjaan mungkin ya membantu dengan berjual online, tapi gagal. Mungkin kita ikut ini, tapi gagal. Ya. Tidak mencukupi. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bisa membeli karena keadaan minim ekonominya. Ya. Di tempat saya, saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kalau mau lebaran puasa, saya ikut berjualan. Ya. Mereka berjualan, saya ikut berjualan kayak es, pager, gitu kan. Ya, ada jemaat yang punya bisa bikin pastel, saya ikut berjualan. Namun saudara, yang kemarin saya nggak bisa ikut berjualan. Kenapa? Karena hampir kebanyakan di deretan rumah saya itu berjualan. Ya, yang tadinya nggak biasa berjualan. Saya pikir-pikir, waduh, kalau bisa seperti ini, bisa-bisa saya mau untung. Memang rezeki itu di tangan Tuhan. Ya. Tapi dengan banyaknya orang yang berjualan, daripada saya nanti rugi, lebih baik saya nggak usah berjualan. Ya. Dalam situasi-situasi seperti itu bisa saja membawa di dalam kehidupan kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sama halnya yang dialami oleh murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus bangkit dan pada minggu lalu, bagaimana ya murid-murid Yesus, Maria, dia merasa kehilangan di dalam kehidupannya, merasa sedih, ya. Dia merasa kurang gairah karena pada waktu Yesus ada bersama-sama mereka berpikir bahwa inilah raja orang Israel. Ya. Dia berpikir bahwa kalau Yesus menjadi raja orang Israel, mereka akan nyaman, mereka akan aman karena Yesus bisa saja melakukan apa saja. Walaupun mereka nggak bekerja, Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Kita ingatkan pada waktu Tuhan mengadakan ya mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan.
bagaimana Tuhan melakukan hal itu, sehingga pada saat itu sisa 12 rakul. Secara logika, saudara yang kasih oleh Tuhan, murid-murid Yesus ini mulai melakukan segala sesuatu hal yang menguntungkan dirinya. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dia pikirkan beda dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk memelihara umatnya hanya secara jasmani, kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah. Tapi Yesus datang ke dunia ini, misinya adalah menyelamatkan dosa-dosa manusia. Yang pada saat dosa itu ada di dalam dunia ini, sehingga hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus, dan tidak ada lagi yang dapat mempersatukan kembali. Berapa banyak Tuhan melakukan untuk mempersatukan antara Allah dengan manusia, melalui para nabi, melalui hukum Taurat, melalui para imam, melalui hal-hal yang lain, raja-raja. Semuanya tidak dapat menjamin hubungan manusia dengan Allah itu berdamai seutuhnya. Karena apa? Kecenderungan kita sebagai manusia untuk selalu berbuat salah dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan mengutus, atau Bapa kita mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang beberapa waktu lalu kita telah memperingati hari kematiannya, dan kita percaya di hari ketiga dia bangkit. Hal itulah saudara yang membuat murid-murid Yesus pada saat itu merasa gelisah, merasa takut. Dikatakan di dalam ayat berikutnya dikatakan dia merasa takut dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka takut kalau nanti mereka tuh percaya sama Yesus, mereka akan dihukum, mungkin akan mendapatkan cambukan, mungkin hal-hal seperti itu. Namun Yesus adalah Allah yang selalu peduli. Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tapi Yesus juga memenuhi segala kebutuhan rohani di dalam kehidupan anak-anaknya, khususnya murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan di dalam kehidupan murid-murid Yesus itu, dikatakan pada waktu dia berada dalam satu tempat, semuanya terkunci, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk, kalau tidak melalui pintu. Tetapi pada saat itu Yesus datang, tanpa dia melalui pintu, dia datang dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, perkataan yang Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu itu mengandung atau memberikan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Begitu pula di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Yang pertama, agar murid-muridnya memiliki harapan, tidak menjadi takut, melainkan menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk menghadapi tantangan hidup di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita dikuasai, hati kita dikuasai dengan ketakutan, hati kita dikuasai dengan kecemasan, hati kita dikuasai dengan kebimbangan, apapun yang kita hadapi, pada dasarnya kita akan menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang kurang pengharapan, menjadi orang-orang yang tidak memiliki satu gairah di dalam kehidupan kita, apalagi dalam tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa untuk kita bertahan, tidak bisa untuk kita dapat mengatakan Tuhan itu baik. Lagu-lagu yang tadi kita naikkan, bagaimana Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita berada dalam satu posisi ketakutan, kecemasan, kebimbangan dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita kepada Tuhan akan sirna, bahkan mungkin akan kurang, ada tapi kurang. Kalau kakak saya dulu almarhum suka berkata, kalau kamu sakit, kamu harus beriman. Kan kamu yang ngajarin kita untuk kamu beriman. Kalau kamu mengeluh, berarti iman kamu dipatol ayam.
Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, lihatannya sih sepele ya, iman kamu dipatol ayam. Ya. Lihatnya sepele, tapi itu menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mudah untuk mengatakan apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap mengiring Engkau. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan aku atau di dalam kehidupan kita, aku tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kalau hal-hal kerikil-kerikil kecil kita masih dapat mengucap syukur. Tapi apakah di dalam satu kerikil-kerikil atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, badai menempa di dalam hidup kita, badai kehidupan kita, persoalan satu selesai, datang lagi yang satu selesai, datang lagi yang satu. Apakah di dalam satu situasi itu secara manusia kita dapat mengucap syukur di hadapan Tuhan? Namun kebanyakan orang di dalam situasi seperti itu enggan untuk dia mengucap syukur karena dia tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan di dalam kehidupan, pengharapan dalam kehidupan kita, agar Tuhan memberikan damai sejahtera itu, shalom, iren di dalam kehidupan kita, yaitu untuk dapat memenuhi di dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Karena kita telah dibenarkan karena iman di dalam percaya di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun juga Tuhan ingin supaya kita dapat bersukacita. Saya teringat dengan satu pujian lama ya, liriknya seperti ini. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Bisa nggak kita tersenyum apapun yang terjadi dalam hidup kita? Amin. Dalam satu situasi yang stabil. Tapi kadang-kadang saudara, dalam satu situasi yang tidak stabil iman kita, yang kita katakan Tuhan kenapa ini terjadi? Tetapi pujian ini mengatakan bahwa dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita harus tetap tersenyum, karena orang yang suka atau mudah tersenyum, saudara, akan melegakan hati kita, akan memberikan di dalam kehidupan kita itu semangat. Yang kedua, dengan damai sejahtera yang Yesus berikan agar kita dapat melaksanakan misi yang belum selesai Yesus lakukan di dalam dunia ini. Di dalam ayat yang ke-21 di situ dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara yang kasih, ketika kita mendapatkan damai sejahtera Allah memenuhi dalam kehidupan kita, hidup kita itu dipenuhi dengan pengharapan, hidup kita itu dipenuhi dengan satu keberanian, maka Tuhan ingin supaya kita meneruskan misi yang Yesus sudah lakukan selama 3,5 tahun di dunia ini yang belum selesai. Misi apa itu saudara? Yaitu amanat agung, menjadikanlah semua bangsa menjadi murid-Mu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita yang dipilih oleh Tuhan di dalam hidup kita bukan semata-mata kita hanya menjadi murid Tuhan, bukan semata-mata kita hanya menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh darah dan tubuh Kristus. Kita yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya saudara kita itu ya sekedar menjadi murid Yesus, tetapi ada misi yang Allah ingin nyatakan di dalam kehidupan kita untuk kita meneruskan apa yang belum selesai yang Yesus lakukan, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Kita tidak akan dapat menjadi saksi Tuhan kalau di dalam kehidupan kita ya, kita itu tidak memiliki damai dengan Allah, berdamai dengan Allah. Apa yang dapat kita katakan? Tuhan Yesus itu baik loh saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa loh saudara. Namun pada nyatanya ketika kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, tapi kita tidak mempercayai di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kesaksian kita dapat diterima? Bagaimana mungkin kesaksian kita itu dapat menjadi berkat
di dalam kehidupan mereka. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara Tuhan, Tuhan ingin di dalam hidup kita, ya, untuk kita dapat menjalani. Perlu kita adanya satu damai sejahtera yang Allah berikan. Oleh sebab itu bagaimana agar damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita. Seperti tadi yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang 5, hendaklah damai sejahtera itu memerintah dalam hati. Bagaimana agar damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita? Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hidup di dalam kekudusan Allah. Yesus memberikan Roh Kudus buat kita sebagai penolong. Ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di situ dikatakan oleh Tuhan, janganlah kamu takut, akan memberikan penolong bagi kamu. Penolong itu siapa? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang harus bersemayam di dalam kehidupan kita. Sebab itu Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa hati kita ini, tubuh kita ini, ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, ketika kita sudah percaya dengan Yesus Kristus, dengan Bapa dan Roh Kudus dalam hidup kita, kita adalah bukan menjadi milik diri kita, tetapi milik Tuhan. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, berarti kita tidak bisa lagi berkuasa atas diri kita. Kita boleh, ya, Tuhan memberikan hak bebas dalam hidup kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu, tetapi yang perlu diperhatikan di dalam hidup kita, tetap kita harus menjaga kekudusan Allah di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Orang yang menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya, maka dia akan mudah untuk dapat menguasai, ya, dirinya, hawa nafsunya, hal-hal kedagingannya di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan senantiasa memerintah dalam kehidupan kita. Ada satu sinyal, ya. Hidup kita ini pada dasarnya kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pada dasarnya kita ini adalah anak-anak, ya, atau manusia yang kecenderungannya ingin mengikuti arus, entah itu arus yang baik, entah itu arus yang tidak baik. Dengan kata lain, gak enak kalau saya tidak ikut-ikutan ini, gak enak saya melawannya, atau gak enak saya menolaknya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita terpengaruh dengan hal itu. Namun Allah ingin dalam hidup kita, ya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pelayan Tuhan, pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang Allah ingini dalam kehidupan kita, kalau kita sadar, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar di mata Tuhan, cepat balik. Seperti Daud, ya, ketika dia melakukan hal yang menyimpang dari Tuhan, dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi brutal, dia tidak menjadi membabi buta dengan orang yang menegurnya, dia tidak menjadi atau memiliki kepahitan. Namun pada saat itu di dalam Mazmur Daud, dia katakan, Tuhan ampuni aku karena aku orang yang berdosa. Bagaimana kehidupan Daud ketika dia menjaga kekudusannya, membiarkan Roh Allah ada di dalam kehidupannya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai Tuhan menjadi raja yang diurapi Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang tulus. Di dalam ayat atau Yohanes 20 ayat yang ke-23 berbunyi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Memiliki hati yang
tulus. Jika kita hidup di dalam satu ketulusan yang tadi saya katakan melalui Roh Allah yang menguasai dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengajarkan satu ketulusan sehingga kita akan dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah di dalam kehidupan kita, seperti Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, ampuni kami Tuhan sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan di situ juga ditulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-15, jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapamu pun tidak akan bisa mengampuni. Saudara, ini jangan pernah kita abaikan. Jadi pengampunan kita kepada orang lain itu tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi hati kita masih gondok. Tidak, saudara. Tapi Allah ingin ada hal yang lain yang Allah ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita suka menghakimi orang, kita pun akan dihakimi oleh Bapa kita. Kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa kita. Saudara mau pilih mana? Untuk kita dapat mengampuni, saudara, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang legowo, hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa melupakan kejadian buruk itu ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang namanya kita manusia, pasti kita akan ingat. Tetapi saudara, yang Allah ingini adalah pengampunan kita. Berarti kita harus dapat berdamai dengan apa yang orang itu lakukan yang mungkin menyakitkan kita. Kita harus berdamai. Untuk kita melupakan itu tidak mungkin ya hilang begitu aja. Pasti kita akan ingat, iya ya dulu dia melakukan itu. Tetapi saudara, kita sudah berdamai, berdamai mengampuni orang lain. Oleh sebab itu saudara, berusaha untuk hidup berdamai dengan sesama. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Yang kedua, buanglah akar kepahitan dalam hidupmu. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, milikilah hati yang tulus agar hidup kita tidak memiliki akar kepahitan. Bagaimana agar tidak memiliki akar kepahitan dalam kehidupan kita? Kita akan baca dalam ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berpikirlah sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat mengurangi hal-hal yang negatif yang akan meneruskan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, memilikilah damai sejahtera Allah yang akan dalam hidup kita, agar hidup kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita bagi orang lain dan bagi Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya terdapat dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus sajalah damai itu akan terjadi dan akan kita miliki di dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah akan senantiasa menolong dalam hidup kita. Kalau ku jadi damai
Kami tidak meletakkan damai kami, ketenangan dan ketentraman hidup kami di dalam harta kekayaan jabatan duniawi ini. Kami tahu Engkau yang memberi damai. Aku memberikan damai sejahtera bagimu, damai yang kuberikan berbeda dengan dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih. Bila damai itu terus mengalir di sewaktu-waktu, di setiap saat, di saat kami menghadapi situasi yang tersulit sekalipun, kami terus tetap ada dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan urapi, Tuhan jadikan berkat di mana beliau melayani baik di tempat ini maupun yang di villa maupun di bangunan. Tuhan akan pakai dan buat kuasa urapan Allah. Suami putra putrinya diberkati Tuhan dan seisi keluarganya diberikan kesehatan, setiap usahanya dibuatnya berhasil. Bapak, terima kasih. Hamba mengatakan dan mohonkan berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan, setiap mata pencarian jemaat Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, semakin diberkati untuk menjadi berkat, baik untuk pelayanan di tempat ini maupun di sekitar mereka sekalian. Bapak, terima kasih bagi jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan menyertai dan menolong. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bapak, biar seluruh yang kurang sehat juga Tuhan akan memberikan kesehatan yang semakin sempurna sehingga dia bisa kembali melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan akan memberikan pekerjaan dan kami percaya melalui pekerjaan ini nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh program-program GBI periode panas ini Tuhan menyertai dan menolong, rencana khususnya untuk family gathering maupun baptisan. Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Bapak, terima kasih. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Pemerintah pusat sampai daerah maupun Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama para menteri dengan hikmah untuk mengatur negara ini sehingga keamanan ketentraman semakin nyata, semuanya berdampak dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, kami menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan pulang sampai ke rumah dengan selamat. Sebelumnya jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagimu. Bila jemaat Tuhan diberkati dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini, terpujilah nama Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai